yang ke-6 di sini Pak ya. 1443 Hijriah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tausiah kita pada malam hari ini, pertama sekali mari kita sama-sama kembali senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih panjangkan umur kita, Allah masih sehatkan fisik kita, Allah masih cukupkan rezeki untuk berbuka dan sahur buat kita. Allah masih pilih hati kita menjadi hati yang terus Allah beri hidayah iman dan Islam. Mudah-mudahan rangkaian nikmat itu mampu kita syukuri dan benar-benar mampu kita gunakan untuk beribadah lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam yang berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama kembali kita doakan kepada Allah buat junjungan kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kepada beliau, kelak di akhirat salah satunya kita benar-benar dicari oleh Rasulullah untuk diberikan syafaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, wabil khusus adik-adik kami yang bawa buku catatan. Judul kita malam hari ini, kita tidak bahas tentang Ramadan karena sudah sering dibahas oleh Ustaz. Ustaz berikan judul malam hari ini adalah Muslim itu harus kaya. Nah, kok ada judulnya Pak? Orang cerita Ramadan waktu itu kayu. Muslim itu harus kaya. Apa dasarnya? Dua ayat yang tadi Ustaz bacakan. Pertama di surat Al-Baqarah ayat 43. Aqimis shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Perintah itu bagi seorang muslim satu paket. Dan itu merupakan pengamalan dari 2 di antara 5 rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Di ayat yang kedua di surat As-Saff, ayat yang ke-10 dan 11, Allah memberikan penawaran kepada kita sebuah bisnis atau perdagangan dengan Allah yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah yang pedih. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin azim. Maukah kamu aku tunjukkan bisnis, perniagaan, perdagangan, tijarah yang bisa menyelamatkanmu dari azab Allah yang pedih? Apa tijarahnya? Tu'minuna billahi wa rasulih, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul. Wa tujahiduna fisabilillah, dan berjihadlah di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan jiwamu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, apa alasan kita mengambil judul ini? Pertama, kalau kita buka sirah nabawiyah dan sirah sahabat-sahabat Rasulullah, termasuk 4 khilafah Rasyidin yang wajib kita percayai, mereka semua adalah orang kaya. Kalau ada selama ini orang menceritakan Rasulullah itu miskin, itu salah tuh hadisnya. Karena faktanya kekayaan Rasulullah SAW, mulai dari penghasilan pribadinya usia 9 tahun sebagai peternak atau pengembala domba, dilanjutkan sebagai pebisnis usia 12 tahun sampai 19 tahun bersama pamannya dari Mekah sampai ke Syam, dilanjutkan sebagai CIO perusahaan Khadijah usia 19 tahun sampai 25 tahun, dilanjutkan bersama mengelola bisnisnya Khadijah sebagai pengusaha sukses semenjak dia menikah bersama Khadijah sampai usia 37 tahun. Karena usia 37 tahun Rasulullah minta izin ke Khadijah
mundur sebagai CIO, beliau banyak bersemedi dalam gua Hira. Minta petunjuk kepada Allah apa yang dilakukan karena makin banyak kemaksiatan. Sedih, beliau memuncak. Tapi setelah diangkat jadi nabi, beliau kembali jadi pedagang sampai usia 53 tahun. Dan beliau tetap berdagang di Madinah sampai 2 tahun pertama di Madinah. Beliau baru berhenti berdagang setelah perang Badar. Usia beliau waktu itu 55 tahun, hampir 56 tahun. Setelah perang Badar turun surat Al-Anfal bahwa Rasulullah diberi hak secara penuh oleh Allah membagi rampasan perang, dan Rasulullah diberikan hak untuk mengelola rampasan perang untuk pribadi dan keluarganya 1/5 dari rampasan perang. Untuk apa? Agar dia fokus berdakwah, berjuang bersama Islam. Jadi dia dibiayai dari hasil perang. Maka kalau ditotal semua kekayaan Rasulullah itu Bapak Ibu, dan bagi hasil ternak yang dia kelola lebih dari 2000 ekor kambing, dan bisnis usia 9 tahun bagi hasil dengan pamannya sampai usia 19 tahun, 7 tahun lebih. Bagi hasil bersama Khadijah sebagai CEO perusahaan Khadijah lebih kurang 6 tahun. Kemudian mengelola perusahaan bersama Khadijah. Tercatat kekayaan Rasulullah SAW itu dalam buku judulnya Harta Nabi yang ditulis oleh Dr. Muhammad Fatih As-Samad, mengumpulkan 76 buku sirah Rasulullah di seluruh dunia. Sampai dia tahu berapa rampasan perang setiap perang, berapa nilai setiap rampasan perang, kuda berapa harganya, emas berapa harganya, kambing berapa, dihitung semua sama beliau. Tercatat kekayaan Rasulullah itu 1263,4 kilogram emas kalau diemaskan. Berarti dia waktu itu lebih kurang 1,2 miliar, 2 triliun. Itu kekayaan Rasulullah. Cuma kenapa ketika dia meninggal seperti orang miskin? Iya, karena Rasulullah menginfakkan hampir semua hartanya. Maka Rasulullah disebut manusia yang paling dermawan, bahkan lebih dermawan daripada angin yang berhembus, kata hadis. Begitu juga dengan sahabat Rasulullah Abu Bakar. Abu Bakar sebagai pengusaha PDT itu tercatat kekayaannya 2,2 triliun lebih. Utsman bin Affan sebagai pengusaha peternak, perkebunan dan pertanian tercatat kekayaannya 5,6 triliun lebih. Umar bin Khattab sebagai pengusaha properti tercatat kekayaan tidak kurang 3,2 triliun. Bahkan tiap bulan terima bagi hasil dari ruko yang disewakan lebih dari 70.000 titik tanahnya dan rukonya sampai ke terusan Suez. Umar bin Khattab sebelum jadi khalifah itu dia tiap bulan bisa terima sewa ruko dan tanahnya saja kalau uang kita sekarang 2,6 miliar setiap bulan. Itu Umar bin Khattab. Dan bukti sejarah nggak bisa terbantah sampai sekarang rekening paling tua di Arab di Bank Raji itu atas nama Utsman bin Affan. Sampai sekarang masih aktif. Dan 1000 hektar kebun kurma Utsman sampai sekarang masih ada yang hasilnya diwakafkan untuk menjamu tamu di luar Masjidil Haram sampai sekarang. Itu bukti kekayaan beliau. Ini fakta pertama. Fakta kedua, Rasulullah SAW tahun keempat di Madinah setelah konsolidasi kaum Ansar dan kaum Muhajirin, setelah nyaman orang Muhajirin hidup di Madinah bersama orang-orang Ansar, salah satu agenda utama Rasulullah adalah membuat pasar untuk orang Islam, untuk menghancurkan pasar yang dikuasai oleh orang Yahudi Bani Quraidah. Akhirnya tahun keempat di Madinah, pasar Bani Quraidah yang dikuasai Yahudi itu pindah pembelinya, pindah kekuatannya kepada pasar Islam yang dikelola oleh Umar bin Khattab sebagai panglima pasar. Sejarah juga membuktikan bahwa yang membawa Islam ke seluruh dunia itu dibawa oleh pedagang, betul? Termasuk di Indonesia yang mengembangkan Islam juga pedagang. Pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu seorang pengusaha sukses.
Pendiri NU Hasim Az-Zahari juga seorang pengusaha sukses. Karena bayangkan abad ke-7, abad ke-13, kalau dia nunggu diundang, dikasih amplop, mungkin tidak sampai Islam sampai kita sekarang. Dari Jawa harus jalan lewat hutan, membiayai sendiri dakwahnya. Masuk kampung, keluar kampung, tidak seperti sekarang ditunggu diundang, pulang diamplokin, kecil sedikit amplopnya, besok nggak mau datang lagi. Alhamdulillah. Itu ya. Ini sudah salah Pak, kalau sekarang. Karena harusnya antara kekayaan dan dakwah itu sejalan, bukan cari kekayaan dari dakwahnya. Ini yang perlu kita duduk. Bukan cari kekayaan dari dakwah. Bapak ini yang dirahmati dan Allah. Sekarang coba lihat fakta. Mari kita lihat fakta. 100 orang terkaya di Indonesia, versi majalah Forbes, itu 91 orang non-muslim. Dan 10 orang terkaya di Indonesia, ke-10-nya non-muslim. 2 orang terkaya di Indonesia pemilik perusahaan rokok, kekayaannya lebih dari 700 triliun. Dia punya banyak pabrik rokok, dia produksi untuk meracuni orang Islam, tapi dia tidak pernah merokok sebatang pun sampai sekarang. Ini fakta. Yang kedua, sementara penduduk Islam di Indonesia 83,1%. Tapi kekayaan di Indonesia dipegang oleh 5% orang kaya yang mayoritas bukan orang Islam. Apa yang salah Bapak Ibu? Mengapa kita sebagai seorang muslim harus kaya? Pertama, rukun Islam itu Allah jadikan kewajiban untuk kita sempurnakan kelimanya. Dan 5 rukun Islam, 2-nya bicara kekayaan, zakat dan haji. Nggak akan sempurna Islam kita kalau kita tidak kaya. Contoh sederhana sekarang Bapak Ibu, untuk wajib zakat harus sampai nisab harta kita. Kalau enggak cuma bisa zakat fitrah sekali setahun saja kita bulan Ramadan. Betul tak? Untuk wajib zakat tiap bulan itu sampai nisab. Berapa nisabnya? Paling tidak setara dengan 85 gram emas per tahun. Kalau dibagi per bulan harus berpenghasilan bersih minimal 7 jutaan satu bulan. Nah kalau kita jadi pegawai gajinya baru UMR, kapan berzakatnya? Itu fakta. Yang kedua, kita lihat hadis Rasulullah SAW tentang standar rumah yang layak menurut Islam. Bapak Ibu, kita bedah hadis Rasulullah tentang rumah yang layak, dan Rasulullah buktikan rumah Rasulullah yang di Madinah yang ditempati dengan Aisyah, Pak, itu kamarnya 9. Dan itu ada luas kamarnya setengah luas masjid kita ini. Jadi rumah Rasulullah yang bersama Aisyah di Madinah bukan kecil. Kalau rumah tempat lahirnya Rasulullah di Mekah, iya kecil, yang sekarang jadi pustaka. Tapi rumah Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam bersama Aisyah di Madinah, itu rumahnya sangat besar. Karena boleh Bapak Ibu bayangkan, kira-kira ada nggak presiden rumahnya kecil? Dan kalau rumah Rasulullah kecil, di mana dia rapat, penting, rahasia, mengatur strategi perang. Sementara selama di Madinah, Rasulullah 66 kali memimpin perang, hanya dalam waktu 9 tahun. Adimanya rapet kalau rumahnya gede. Setelah itu habis perang dapat rampasan perang, di mana dia simpan rampasan perang kalau rumahnya kecil. Kemudian di mana dirawat sahabat yang sakit, yang luka-luka dalam perang kalau rumah Rasulullah kecil. Kemudian di mana dibagikan rampasan perang sebagai baitul mal kalau rumah Rasulullah kecil. Jadi rumah Rasulullah yang di Madinah itu Bapak Ibu punya 9 kamar. Ada di sana klinik untuk merawat orang sakit, ada baitul mal untuk dibagi-bagikan hasil rampasan perang dan zakat segala macam. Itu di rumahnya Rasulullah. Ada ruang rapat khusus bersama para sahabat dan khalifah untuk strategi pemenangan Islam di rumahnya Rasulullah. Ada ruang khusus untuk mengamankan tawanan perang sebelum dilepas lagi atau ditebus, itu di rumahnya Rasulullah. Jadi rumah Rasulullah itu besar.
Nah, rumah orang Islam ideal, Bapak Ibu, menurut Rasulullah dalam satu hadis, kamar minimalnya harusnya 5. Berapa, Bu? 5. Sudah terpenuhi belum sama kita, Pak? Untuk apa yang 5 itu, Pak Ustaz? Yang pertama, kamar ayah dan ibu, kamar orang tua. Yang kedua, kamar anak laki-laki. Yang ketiga, kamar anak perempuan. Karena nggak boleh campur anak laki-laki dan perempuan. Yang keempat, kamar pembantu. Yang kelima, kamar tamu. Kalau datang orang tua, datang mintuo, datang adik, datang keluarga dari kampung, di mana datang? Maka standar minimal rumahnya orang Islam saja menurut Rasulullah kamarnya 5. Mungkin tak kalau kita kaya, Pak? Tidak mungkin. Kemudian bagaimana dengan haji? Rukun Islam yang kelima. Bapak Ibu, kalau dulu kita nabung sedikit-sedikit dari gaji sebagai pegawai dan kaya, untuk haji reguler di Sumatera Barat sekarang antriannya sudah 25 tahun, Pak. Nah, dulu aku berarti. Kalau mau cepat haji plus tahun ini haji furoda. Kemarin kita rapat dengan pengelola biro, Pak. Saya punya biro. Haji furoda tahun ini baru bisa berangkat paling rendah 280 juta. Itu paling rendah. Nah, kalau nggak kaya bisa nggak? Kalau nggak bisa berarti nggak sempurna rukun Islam kita 5. Yang terakhir naik haji bagi yang mampu. Nah, inilah menganjurkan kenapa kita kaya. Islam menyuruh kita mencari rezeki itu untuk tujuan 3 hal. Yang pertama untuk Allah dan Rasul. Ingat? Makanya tawarnya al-adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin azim. Maukah kamu aku tunjukkan perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab Allah yang pedih. Jadi kita kaya untuk apa? Mendukung, menopang, menguatkan agama Allah dan Rasul. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dicontohkan oleh Khadijah sebagai istri. Dicontohkan oleh Khalifah Rasyidin sebagai sahabat Nabi. Butuh untuk perang nih, harta saya ambil semua. Nih harta saya setengah. Butuh beli sumur karena musim pajak ini, harta saya ambil beli sumur Yahudi itu, kata Utsman. Jadi yang pertama tujuan kita kaya untuk apa? Untuk menopang agama Allah dan Rasul. Yang kedua, untuk memenuhi kewajiban kita terhadap anak dan keluarga. Kewajiban memberikan nafkah yang layak. Kewajiban memberikan pendidikan yang layak. Kewajiban memuliakan orang tua. Itu butuh harta semua. Butuh harta semua untuk kekayaan. Coba saya contohkan sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu yang masih muda-muda, yang masih bekerja, gajinya UMR atau lebih sedikit. Coba bayangkan kalau Allah titipkan pada kita anak 3 atau 4. Dan kita ingin memasukkannya ke sekolah-sekolah Islam. Sekarang masuk sekolah Islam berapa? Ambil contoh SD Al-Azhar, SD Askia, Sadinisma, kan orangnya sini semua nih, gitu ya. Kalau nggak mau masuk SD negeri, gitu. Kalau SD negeri anak kita akhlaknya Masya Allah, cemas kita pulangnya. Masuk kita ke sekolah swasta yang berbayar, berapa? Apalagi kalau boarding, di situ dia makan, di situ dia nginap, berapa biaya sebulan? Kita ambil salah satu contoh SD di Kota Padang, itu ada yang mematok bandrol daftar pertamanya saja di atas 20 juta. Itu SD, Pak. Nah, SPP sebulan 800 sampai 1 juta. Itu SD. Kalau dia boarding, kayak ambil di Salah, di Air Dingin, masuk 20 juta, uang bulanan 1,7 juta. Kalau anak kita tinggal berapa? Harus lebih itu saja. Ini fenomena yang harus kita lihat. Kenapa kita harus kaya? Atau coba lihat Bapak Ibu, kenaikan harga properti tiap tahun berbanding lurus nggak dengan naik gaji kita tiap tahun? Iya. Tidak mungkin kita sempurnakan kewajiban mendidik anak, kewajiban kepada keluarga kalau kita tidak punya rezeki lebih. Yang ketiga, tujuan kita punya harta apa? Memperpanjang umur ibadah kita dengan harta kita. Bapak Ibu, kita seharian menahan makan dan minum, panas terik begini, dapat pahala puasa 1 hari. Tapi ada orang kaya,
yang dia datang ke sebuah masjid ngasih uang 500.000 untuk takjil. Di masjid-masjid yang orang musafir banyak buka di situ. Dengan uang 500.000 ternyata berbuka orang di situ 20 orang sore. Dia berapa dapat pahala puasa, Pak? Dapat 20 bonus puasa. Kita cuma dapat 1. Jadi pahala dan surga bisa dibeli dengan uang. Oh, dia mau masuk nanti ke surga tanpa hisab. Bisa Pak dengan uang? Bisa. Dia cari anak pintar yang mau menghafal Quran ke sebuah pondok. Dia bilang ke orang tuanya, ibu gak usah cemas, silakan masukkan dia ke pondok terbaik. Saya yang biayai tiap bulan sampai hafal 30 juz. Apa fadilah hafal 30 juz, Pak? Nanti dia bisa memberikan syafaat 70 orang masuk surga tanpa hisab. Kalau dia meninggal, tetap menjaga hafalannya 30 juz. Pertanyaannya, kira-kira dari 70 itu nanti ditunjuknya nggak satu orang membiayainya hafal Quran? Jadi dengan uang bisa masuk surga. Atau Rasulullah SAW pernah mengatakan, siapa yang ingin seperti ini denganku nanti di surga, maka muliakanlah anak yatim. Betul? Ini hadis. Kalau kita kayak lebih kamar rumah agak 3, dari anak yatim fakir miskin sekolahkan, didik dia dengan baik, muliakan, masya Allah, di surga nanti bisa ketemu dengan Rasulullah bertetangga surga. Jadi kekayaan buat kita bukan hanya untuk urusan diri kita dan keluarga kita, cukup insya Allah. Tapi yang pertama untuk mendukung agama Allah, sarana jihad fisabilillah. Yang kedua untuk menyempurnakan kewajiban syariat terhadap yang dititipkan kepada kita, anak dan keluarga, agar fisiknya sehat, gizinya cukup, pendidikannya yang terbaik, bisa tiap tahun membawa orang tua umroh, menghajikan orang tua, harus kaya. Yang ketiga, memperpanjang usia amal kita dengan harta. Kita wakafkan, dia mengalir terus kayak Utsman bin Affan sampai sekarang dia masih hidup amalnya walaupun sudah 14 abad dia meninggal. Kenapa? Karena ada wakaf produktif yang dikelola oleh negara dari uangnya Utsman bin Affan. Maka Bapak Ibu, berpikirlah mulai hari ini, tidak cukup kita hanya berpikir cukuplah untuk diri saya dan keluarga. Tapi muslim harus kaya karena letak kemuliaan Islam terakhir dan tegaknya syariat Islam, harus kaya orang Islam. Sekarang Bapak Ibu semua pada ngeluh kebijakan gak berpihak kepada kita. Siapa buat kebijakan? Pengusaha. Kenapa dia bisa mengatur kebijakan? Karena mendanai politik di negara ini. Siapa mereka? Orang kaya. Bagaimana kalau yang kaya itu orang Islam, kita yang mendanai pejabat untuk jadi anggota DPR, untuk jadi menteri, jadi presiden, nanti kita tolong buat undang-undang sesuai syariat Islam. Insya Allah bisa. Tapi sekarang yang mendanai orang kafir, artinya aturannya juga aturan yang jauh dari Islam. Maka terakhir kekayaan adalah untuk li'ila kalimatillah, menegakkan kekuasaan Allah di bumi, penuh dengan kekayaan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, muslim harus kaya. Bagaimana caranya? Cara terbaik jadi orang kaya bukan jadi pegawai, tapi jadi pebisnis. Kalau pegawai pasti gajinya diatur, diukur, ditakar, gitu ya. Tapi kalau pebisnis nggak ada masalah. Ada yang bangun masjid satu di Pantai Padang Al-Hakim, karena dia orang kaya. Ada yang bangun satu lagi dengan Pangeran Hotel, karena dia pengusaha. Ada yang mau bangun lagi di daerah Damang, pengusaha, Wardah. Nggak ada masjid, kenapa? Karena dia berbisnis. Kayak kita lihat pengusaha Wardah, Bu Nur Hayati Subakar, orang Padang Panjang itu, omset kosmetiknya saja 1 tahun sekarang sudah 11 triliun. Ya wajar. Maka kalau mau kaya, jangan bangga jadi pegawai, tapi banggalah jadi pengusaha atau pedagang. Demikian saja bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.